Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Fatur Huda Pratama dari Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia dengan NIM 04020250039. Kali ini saya akan membawakan rangkuman materi terkait materi pengantar hukum Indonesia. Yang pertama, hukum dalam arti tata hukum. Hukum dalam arti tata hukum adalah sistem aturan yang berlaku dalam masyarakat yang mengatur perilaku individu atau kelompok untuk mencapai ketertiban dan keadilan. Tata hukum bersifat sistematis dan menyeluruh, mencakupi satu itu guys, hukum tertulis seperti undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan daerah. Yang kedua itu hukum tidak tertulis seperti kebiasaan atau adat yang diakui dan dijalankan oleh masyarakat. Dalam tata hukum itu guys, setiap aturan saling berkaitan dan membentuk sistem hukum nasional yang terdiri dari dua cabang besar. Satu, hukum politik yang mengatur hubungan antar negara dan warga negara, misalnya hukum pidana dan hukum tata negara. Dua, hukum privat yang mengatur hubungan antar individu, misalnya hukum perdata dan hukum dagang. Selanjutnya, sejarah hukum yang berlaku di Indonesia meliputi yang pertama, hukum adat sebelum kolonial. Hukum adat adalah aturan yang tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia sebelum datangnya penjajah. Sumbernya itu berasal dari kebiasaan, nilai, dan norma adat di setiap daerah. Bersifat dinamis dan fleksibel, menyesuaikan kondisi masyarakat. Contohnya, hukum adat waris di Bali, hukum tanah adat di Minangkabau, atau sanksi adat di masyarakat Dayak. 2. Hukum kolonial, masa kolonial Belanda. Pada masa penjajahan Belanda, Indonesia menerapkan sistem hukum barat melalui kebijakan pemerintah kolonial. Diterapkan berdasarkan asas duai sistem atau hukum Belanda berlaku untuk orang Eropa dan hukum adat untuk pribumi. Sumber hukumnya berasal dari Wetboek van Strafrecht KUHP, Burgerrecht, Wetboek KUHP Perdata, dan peraturan Belanda lainnya. Tujuannya bukan untuk keadilan rakyat, tetapi untuk kepentingan pemerintahan kolonial. 3. Hukum nasional setelah kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, bangsa kita mulai membangun sistem hukum nasional sendiri guys. Dasar hukumnya adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bertujuan menciptakan hukum yang adil, merata, dan sesuai dengan kepribadian bangsa. Pemerintah melakukan unifikasi hukum, pengaturan sistem hukum untuk menggantikan hukum kolonial yang masih berlaku. Contohnya, pembentukan KUHP, UU Perkawinan, Undang-Undang Agraria, dan berbagai peraturan nasional lainnya. Selanjutnya yang ketiga tentang sistem hukum, pluralisme hukum, dan politik hukum. 1. Sistem hukum. Sistem hukum adalah tatanan aturan dan lembaga hukum yang saling berkaitan dan berfungsi untuk menciptakan ketertiban serta keadilan dalam masyarakat. Sistem hukum di Indonesia mencakup unsur seperti aturan hukum, aparat penegak hukum seperti polisi dan lain-lain, lembaga peradilan, dan masyarakat hukum itu sendiri. Seluruh komponen ini bekerja bersama agar pelaksanaan hukum berjalan dengan baik dan adil. Yang kedua, pluralisme hukum. Pluralisme hukum berarti keberagaman sistem hukum yang berlaku secara bersamaan di Indonesia. Hal ini terjadi karena pengaruh sejarah dan budaya. Di Indonesia terdapat hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional yang hidup berdampingan. Ketiganya sering saling berinteraksi dalam kehidupan masyarakat, seperti dalam hukum waris, perkawinan, dan hukum tanah. Yang ketiga, politik hukum. Politik hukum adalah kebijakan negara dalam membentuk, menerapkan, dan mengembangkan hukum nasional. Tujuannya agar hukum sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan kebutuhan masyarakat. Melalui politik hukum, pemerintah menentukan arah pembaruan hukum. Misalnya, melakukan reformasi hukum untuk mewujudkan keadilan sosial dan memperkuat
supremasi hukum di Indonesia. Selanjutnya tentang hukum adat. Hukum adat adalah sistem hukum yang tumbuh dan berkembang dari kebiasaan serta tradisi masyarakat Indonesia. Hukum ini tidak tertulis, tetapi ditaati karena dianggap mencerminkan nilai keadilan dan norma sosial setempat. Setiap daerah memiliki hukum adat yang berbeda-beda sesuai budayanya. Contoh, dalam masyarakat Minangkabau, sistem waris mengikuti garis keturunan ibu. Sedangkan di Bali, tanah warisan biasanya diberikan kepada anak laki-laki sebagai penerus keluarga. Selanjutnya, hukum Islam. Hukum Islam, aturan yang bersumber dari ajaran agama Islam, terutama dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Di Indonesia, hukum Islam diterapkan khususnya bagi umat muslim dalam bidang tertentu, seperti perkawinan, waris, dan zakat. Hukum ini dijalankan melalui lembaga peradilan Islam. Contohnya, dalam hukum Islam, pembagian warisan diatur dengan bagian tertentu bagi ahli waris, seperti anak laki-laki, anak perempuan, dan istri. Selanjutnya yang terakhir itu guys materinya, hukum perdata. Hukum yang mengatur hubungan antar individu dalam kehidupan sehari-hari. Hukum ini mencakup hal-hal seperti perkawinan, perjanjian, harta benda, dan warisan. Tujuannya untuk melindungi hak dan kewajiban setiap orang agar hubungan antar warga berjalan tertib. Contohnya, jika seseorang melanggar perjanjian jual beli, pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP Perdata. Dadah guys.